Margadadi 7. Kemudian beliau di tahun 1994 itu SMP Negeri 5 Bandung. Kemudian menamatkan SMA-nya pada tahun 1997 di SMA Negeri 1 Bandung. Ternyata Anissa Rahma juga ya alumni SMA Negeri 1 Bandung. Kemudian beliau menamatkan universitasnya di Universitas Padjadjaran Bandung, mengambil Fakultas Ekonomi. Dan organisasi yang sekarang beliau geluti adalah selaku Ketua Hijaber Mam Community atau HMC Indramayu, Wakil Ketua IPMI Ikatan Pengusaha Muslimah Indramayu, Wakil Ketua PPA Pola Pertolongan Allah LC Indramayu, pengasuh gerakan Indramayu menutup aura, kemudian pengurus Al-Bahjah Indramayu, pengurus Majelis Al-Bahjah Muslimah Indramayu. Dan di atas panggung semuanya Bapak boleh tepuk tangannya. Sudah hadir bersama kita Anissa Rahma dan juga Anandita Dwis. Bunda Windu sudah siap untuk memandu berdua? Alhamdulillah. Aduh, kayaknya auranya benar-benar terpancar ya Bunda ya. Ada pasangan ini, aduh, yang belum punya pasangan, aduh lagi ya, baper ya. Anissa, Anandito sehat? Boleh pakai mic-nya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah ya, Bunda ya, sesuatu ya hari ini ya. Iya. Boleh saya persilakan kepada Bunda Windu untuk memandu talk show kali ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Mangga, Indramayu. Ya, sebelum jauh nih kita sharing ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, gimana nih kondisinya? Sehat selalu? Sehat ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Senang banget juga bisa ketemu sama teman-teman Insya Allah. Ya, ini kan udah kedua ya, Ya, hari ini ya. tadi siang baru dari langsung berangkat untuk bertemu dengan teman-teman di Indramayu. Iya, didoain sehat terus ya, Masya Allah, berkah terus ya. Alhamdulillah. Ya baik, sebelum kita jauh nih ngobrol-ngobrol tentang gimana mereka, sharingnya mereka, boleh dong untuk awal memperkenalkan diri dari Kang Tito atau Kanisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Indramayu? Alhamdulillah. Pada sehat ya. Iya, perkenalkan nama saya Anissa Rahma. Dan saya suaminya Anissa Rahma. Saya Anandito Dwis. Alhamdulillah. Kita pertemukannya itu di Singlila Project. Ada yang tahu nggak Singlila Project? Tahu. Tahu nih pasti ini. Berarti nanti bisa nyanyi bareng. Ya, siap. Oke. Iya nih yang bikin penasaran mungkin yang lain nih mengenai video itu tuh gimana sih sebelum atau sesudah yang Singlila itu? Jadi kita bikin videonya itu sebelum menikah. Malah itu pertama kali kenal bahasa ibaratnya itu. Pertama kali ketemunya itu di seminar nikah dan itu datang kembali saat syuting Singlila Project. Itu benar-benar scene-nya banyak banget banyak ya. banget. Ceritanya kita Singlila, terus ta'aruf di situ, ngajuin biodata, ya. tukeran biodata, terus akhirnya bisa menikah. Sampai akhirnya tua bersama. Dan Masya Allah, Alhamdulillah 2 minggu setelah syuting itu langsung beneran diajak taruh sama Dito. Masya Allah, merinding nih beneran. Kayaknya perlu dicontoh ya. Iya. Berawal dari skenario manusia yang diaminkan jadi skenario Allah gitu. Iya, jadi Kang Abe itu jadi jalannya Allah gitu ya. Iya. Iya, kita berterima kasih banget ya sama Kang Abai karena udah mau memilih kita berdua untuk jadi pemain Singlila Project itu. Yeah. Dan pada
tahapan-tahapannya. Jadi masya Allah banget gitu, gak nyangka juga. Ya. Tapi bukan berarti teman-teman kalau pengen dapat jodoh pas bikin film dulu, bukan ya berarti. Berat-berat kalau kayak gitu, berat. Bunda, sebentar kita lihat wajahnya di close up mungkin kamera ya. Ini mirip banget ya Bunda ya? Bener loh? Iya berdua mirip banget loh. Apa ya, kalau orang Sunda mah runcing-runcingnya gitunya, wajah natenya mirip pisan. Setuju nggak? Setuju ya, mirip banget. Jodoh dunia akhirat insya Allah. Siap. Nah, sekarang mau ke Kanisanya dulu nih. Kanisa kan notabene adalah ex-Cherry Bell ya. Nah, apa sih yang waktu itu mendasari Kanisa lalu berhijrah gitu? Yang mendasarinya pertama karena waktu itu kan lagi mau menyelesaikan tugas akhir. Terus memang harus fokus karena kan jurusan arsitektur itu butuh konsentrasi yang lebih kan daripada yang lain juga mungkin sama-sama kalau tugas akhir harus fokus. Nah akhirnya karena udah harus mulai kuliah jadi balik lagi di Bandung. Terus kan kayak syuting, kegiatan nyanyi itu di vakum dulu gitu, berhenti dulu. Pas lagi beriringan ya menjalani tugas akhir itu lebih banyak waktu untuk diri sendiri sih. Terus mulai apa ya, banyak mikir kedepannya kayak gimana. Terus mungkin itu juga kayak ditegur kali ya, karena pusing mikirin skripsi jadi kayak stuck juga pikiran, stres gitu kan. Akhirnya kembali ke Allah gitu, minta berdoa, curhat juga, ya Allah kenapa berat banget ini ngejalanin skripsi, terus juga karirnya kayak gimana. Nah di situ mulai tersadarkan gitu, oh selama ini tuh cuma ngelihatnya itu hanya sesuatunya tuh berdasarkan yang bersifat duniawi aja, sedangkan nggak memikirkan untuk akhirat nanti kayak gimana gitu kan. Nah dari situ mulai merasa kalau dunia ini kan, hidup di dunia kan cuma sementara, masih ada hari yang lebih kekal lagi nanti di akhirat. Nah makanya dari situ langsung cari tahu apa aja sih kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu. Apalagi sebagai seorang muslimah kan kita kewajibannya adalah menutup aurat. Pada saat kita sebelum pakai hijab mulai cari tahu, terus mulai ada rasa tertarik pengen gitu pakai hijab. Dan kebetulan memang itu tuh memasuki bulan Ramadan, jadi Anissa mau dibiasain di bulan Ramadan gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2016. Ya, jadi bulan Ramadan itu ternyata memang penuh keberkahan ya. Gimana kita kalau misalnya kita mau menjemput hidayah, akhirnya di situ mulai membiasakan pakai hijab sampai akhirnya keluar rumah itu nggak mau kalau nggak pakai hijab. Ya masya Allah banget, nggak nyangka juga kan seperti itu. Tapi udah dikasih kecenderungan sama Allah untuk pengen pakai hijab gitu. Akhirnya mulai dibiasain. Awalnya emang agak gerah sih, agak panas, nggak betah gitu kan ya. Tapi lama-lama malah nyaman gitu. Malah kalau lagi dingin kita pakai hijab tuh lebih hangat ya. Terus akhirnya ya itu kan dari mulai berubah penampilan. Nah masuk ke bulan-bulan berikutnya gitu mulai merubah juga dari ibadahnya, terus pertemanannya juga, pekerjaannya juga. Ya alhamdulillah ya, yang tadinya mungkin Anissa meragukan kalau pakai hijab nanti kerjaannya gimana ya, bakal berkurang, terus rezekinya kayaknya berkurang. Tapi nggak apa-apa lah, biarin selama udah menjalani kewajiban Anissa sebagai seorang muslimah, nggak usah diraguin deh, karena rezeki, berkah, pekerjaan itu semua datangnya dari Allah. Dan setelah dijalanin, alhamdulillah justru berkah dari rezekinya, terus pekerjaannya itu lebih berlipat kali dan berlipat ganda daripada sebelumnya. Dan memang merasakan kalau kita yakin gitu ya dengan apa yang kita jalanin, dan insya Allah kalau kita menunjukkan usaha kita, Allah akan memberikan lebih lagi kok gitu, nggak usah diragukan gitu. Ya, masya Allah ya, memang kalau sudah tujuannya Allah, masa Allah nggak bantu kan gitu ya. Ya alhamdulillah. Ya sekarang nih ke Kang Rito nih. Kang Rito memang kan sudah nasid ya. Terus juga selebgram juga, selebgram ya. Dua-duanya selebgram nih, alhamdulillah. Jadi memang sudah seperti couple partner, sudah kemana-mana berdua. Alhamdulillah, malah Allah kasih kedekatan itu ya spesial kan, nggak semua bisa begitu ya.
Alhamdulillah. Nah, kan Nito nih, kan nasid ya sebelumnya. Nah, apakah di grup nasid yang sebelumnya itu masih tetap eksis atau gimana nih? Nah, kalau waktu itu tuh kan emang berawal dari grup nasyid kan. Saat waktu sekolah pun SMP, SMA, kuliah pun itu selalu punya grup nasyid setiap angkatannya. Di SMP punya grup nasyid, di SMA punya grup nasyid. Tiap angkatan naik kelas, kakak kelasnya lulus bikin lagi grup nasyid lagi. Jadi zaman kampus juga tiap angkatannya, saya angkatan 2010 udah gitu bikin grup nasyid juga. Sampai akhirnya setelah lulus kuliah pun bikin yang lebih profesional, sempat bikin grup nasyid yang punya lagu juga, pernah dikirim juga ke MTFM lagu-lagunya. Tapi karena ada kesibukan kuliah yang harus KKM, terus skripsi, saya sempat skripsi di luar pulau, di Pulau Bintan selama setengah tahun, jadinya udah nggak sempat fokus lagi di grup nasyidnya. Jadi teman-teman pun yang satu lagi temannya udah mulai PKL di sekolah, kalau saya PKL juga di salah satu tempat wisata. Karena kan saya jurusannya jurusan pariwisata, jadinya beda, nggak di guru, nggak di sekolah kayak gitu. Si yang asalnya grup nasyid yang udah dijalani bersama karena udah punya kesibukan masing-masing, ya udah jadinya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Dan saya pun akhirnya setelah lulus dari kuliah punya komunitas sendiri yang asalnya gabung sama grup nasyid, jadi gabung juga sama asosiasi nasyid nusantaranya di Jawa Barat itu. Masih aktif tapi lebih ke personal, lebih ke individu. Nah, akhirnya setelah gabung sama komunitas itu malah berawal dari ikutan komunitas, kembali sama Kang Abai. Kalau ini kan setelah menikah kan dipertemukannya kan untuk menikah ya, tapi sama Kang Abai pun berawal dari karirnya pun berawal dari jadi pemeran video klipnya lagunya Kang Abai. Nah setelah itu ditawarin untuk jadi seorang penyanyi langsung, gak cuma meranin video klipnya tapi langsung nyanyiin lagunya juga. Langsung dari itu senang banget. Yang pertama itu lagunya itu Mencintai Kehilangan. Nah, itu awal dari solo karir gitu. Dan itu senang banget, makin konsisten lagi, makin semangat lagi untuk terus bernasyid, untuk menyanyikan lagu-lagu yang gak cuma ibaratnya kata-kata yang diperdengarkan tapi juga ada makna. Tidak hanya seputar kata tapi juga ada makna yang bisa membuat kebaikan dan juga manfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Ya, karena memang setiap manusia itu kan unik. Jadi pasti ada sebagian manusia yang lebih mudah diketuk hatinya melalui nasyid gitu ya. Iya, ini Dito sama Anissa sebelum dipertemukan di project gitu ya, sebetulnya udah tahu belum sih, atau mungkin udah kepo-kepoin Lisa nggak sih? Atau Lisa sendiri mungkin kepoin Dito atau gimana nih? Atau memang ketemunya pure di project itu? Kalau saya sih sebagai apa ya, penonton setia televisi. Jadi kalau zaman-zaman Ceribel pasti tahu lah ya. Tahu ya, tahu ya Lisa gitu ya. Dengan rock mininya itu kan. Gitu kan. Cibi ya. Cibi gitu. Tapi nggak. Tapi udah ngefans nggak? Kalau disebut ngefans enggak juga. Oh, Tapi gitu cuma kan. itu Anissa yang paling apa ya, yang paling menyita perhatian di antara teman-teman yang lainnya. Tapi nggak apa sampai ngeliatin cari Facebooknya apa, cari Instagram. Belum berhijab kan? Iya, Itu mata kan? itu mata. Jaga pandangan ya kan? Jaga hati juga ya. Malah nggak apa ya, nggak diberikan kecondongan, coy idaman banget nih, suka banget sama Anissa, tapi nggak sama sekali. Tapi pertama kali ketemu ataupun didekatkan sama Anissa tuh ketika ngisi event di seminar pranikah, saat itu ternyata Anissa sudah berhijab. Tuh lihat di posternya kan, wah udah berhijab sekarang Anissa, langsungnya mulai kepoin Instagramnya. Jadi yang naksir duluan kita dulu ya? Naksir sebenarnya bukan naksir sebenarnya. Ngeceng lah ngeceng. Jadi mungkin seperti pembar gelap. Kalau itu kan dari Instagram. Kalau Anissa sih dari karyanya, karya Dito. Lagu-lagunya mungkin ya? Lagu-lagunya kan ada tuh Pernikahan Impian sama Mencintai Kehilangan. Jadi sebelum ketemu setahun apa 2 tahun sebelumnya itu Anissa selalu putar itu di sebelum perjalanan mau ke kampus di mobil. Diputar terus berkali-kali karena emang suka, suaranya bagus gitu, terus lagunya juga bermakna banget gitu, dan sampai punya keinginan
kalau nikah nanti pengen dibawa punya lagu pernikahan impian ini dibawain pas pernikahan gitu, tapi nggak nyangka dinyanyiin sama penyanyinya, nggak taunya bonus ya. Iya, dari Allah ya. Udah dinyanyiin dinikahin lagi. Pasti pada kebayangan nih, pada baper nih. Jadi ini bulan keberapa pernikahan kalian? Bulan keberapa? Masukin Masih 6 bulan. Baru September ya, masih- September ya. Masih hangat ya, selalu hangat ya insya Allah ya. Insya Allah, Amin. Oke, berarti memang Kanisa tuh kalau namanya hijrah tuh godaannya pasti banyak ya awal-awal. Sharing dong, apa sih yang paling berat saat itu gitu godaannya? Paling berat, alhamdulillah kayak kalau lingkungan sih itu semuanya mendukung ya, nggak ada sama sekali yang nyinyir atau gimana. Cuman paling di Instagram kadang kan suka ada tuh yang komen-komen Deterjen. iya netizen itu komentarnya katanya lebih bagus kalau nggak pakai hijab katanya gitu, bagusnya Rambutnya indah ya. iya kan kayak gitu, tapi itu nggak menggoyahkan sih karena kan memang udah tekadnya udah kuat juga kan gitu. Cuman yang memang jadi tantangannya itu lebih ke diri sendiri sih. Yang kadang suka merasa udah cukup gitu, merasa puas, udah berhijab ya udah gitu kan. Tapi di situ justru tantangannya kita istiqomah apa enggaknya nih. Memulainya kita udah, tapi gimana kita mempertahankannya. Nah di situ mulai cari tahu juga gitu kan, banyakin ilmu, banyak baca buku dan mulai berteman sama komunitas-komunitas yang baik ya, yang soleh-solehan juga supaya saya jadi tetap semangat gitu supaya istiqomah. Alhamdulillah setelah syuting Singular Project ini banyak dapat teman dari Teladan Cinta, terus juga dapat ya banyak masukan-masukan juga dari teman-teman di Teladan Rasul gitu, dan malah bertemu dengan jodohnya kan di dalam syuting Singular Project. Ya itu justru rahasia Allah ya, dengan hijrahnya alhamdulillah dipertemukan dengan jodoh yang Jodoh terbaik, yang terbaik. soleh, jadi imam. Amin amin Dan bisa waktu pakai kerudung langsung syar'i seperti ini, atau mungkin pakai kerudung yang segi 4 kemudian sekarang kan banyak yang begitu ya, artis juga. Itu gimana nih pilihannya? Waktu itu mau nutup seluruhnya atau mungkin ya saya belajar Berproses, gitu, ya. iya berproses. Iya, masih proses. Kalau awal-awal itu masih yang penting nutup dulu gitu kan. Nutup rambut gitu ya. Iya, karena masih belum tahu juga. Terus masih pakai celana, jeans kayak gitu. Dan setelah selesai tugas akhir, langsung punya niat nih, udah nggak mau pakai celana lagi deh, mulai ditinggal-tinggalin sampai akhirnya udah nggak pernah pakai celana, udah ganti sama gamis, terus mulai pakai yang kerudung syar'i gitu. Tapi ternyata memang lebih nyaman ya, lebih nyaman karena emang benar-benar maksimal gitu ditutupinnya. Kalau masih pakai celana kan kita masih setengah-setengah gitu, kadang kelihatan. Jadi nggak risih ya, kan kalau laki-laki kan pasti kan matanya kan nggak cocok hunting gitu kan. Laki-laki gitu ya. Iya. Iya, curang gitu ya. Apalagi kalau masih kan yang tanggung-tanggung ketika masih membentuk tubuh kan itu lebih sayang sekali ya, gitu udah berhijab tapi masih membentuk tubuh ya nggak jadi tanggung gitu kan. Terus ketika kita berpakaian baiknya itu udah anissa, ketika sudah berpakaian yang syar'i yang lebar, dan itu pun jadi celah laki-laki pun nggak harus berdiri kayak gitu, jadi nggak risih juga anisanya ya. Apalagi suami juga kan lebih senangnya pakainya yang tertutup, yang lebar, ya semangat gitu. Alhamdulillah. Jadi memang pasangan yang pas banget ya Bunda ya. Allah tuh memang menciptakan makhluk yang berpasangan sesuai dengan cara diri mereka sendiri gitu ya. Amin. Terus juga itu ke Nisa setelah berhijab begini, apa nih yang sering diingatkan untuk istiqomahnya, atau mungkin Nisa sendiri ke Dito seperti apa? Sekarang sih dalam berpakaian malah aku yang sering nyariin bajunya ya. Ketika tadi mau apa? Oh ini nih kerudungnya yang ini nih yang panjang. Itu sampai
handsop pun itu sampai diingetin karena kan banyak ya ketika kita tangan pun sampai sini kan tetap jaga kan ya, sampai dilupain diingetin tuh jangan lupa handsopnya supaya tetap ketika lagi megang tangan megang mic atau enggak angkat tangan. Ih, baper gitu. ya. Seneng banget karena bisa punya suami itu yang mengerti fashion gitu, mengerti untuk matching-matchingin warna dan gak malu untuk milikin baju. Kadang kan ada tuh cowok yang aku gak ngerti baju kayak gimana gitu kan, tapi kalau sama Dito misalnya aku mandi dulu ya, kamu cariin bajunya, tahu-tahu pas udah buka pas udah keluar dari kamar mandi, wah udah dipilihin semua dari mulai ciput. Masya Allah. Coba bayangin ya hadirinnya, mulai dari ciput dipilihin sama Dito. Ya Allah. Ini antara suami atau pihak wardrobe. Iya benar wardrobe ya. Jadi matching gitu ya dari atas ke bawah. Tapi ya memang alhamdulillah selama ini udah perhatikan juga mungkin sahabat-sahabat semua juga cocok-cocok aja ya lihat Kanisa ya, pantas gitu, pas dan selalu gitu kayaknya gitu. Ya makasih Bunda. Oh bukan saya ya. Tapi pas kok, Iya, Banda juga. banget ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, perubahan ke hijrah itu dengan sering mencari ilmu ataukah dengan sering datang ke kajian atau bagaimana dalam proses berhijrahnya? Ya, mungkin kalau setelah menikah itu lebih berasa lagi ya, karena kita berdua mungkin jadi lebih saling mengingatkan. Kita kan juga ada kegiatan rutin ya setiap minggunya, di hari Selasa kita ada liko bersama teman-teman dari Teladan Rasul ya, dengan pembimbingnya Kang Arif. Dan di situ ada pengajian juga, ada kajian, terus kita ngumpul saling silaturahmi. Di situ mempererat ukhuwahnya. Jadi bisa saling mengingatkan, kita bisa bikin target ibadah perhariannya di dalam grup WA. Di situ ada misalnya nih kita kan bikin target untuk satu hari itu ada tilawah 4 halaman, terus ada istighfarnya juga. Nah, kalau Tertulis gitu ya? Iya, tertulis. Jadi kalau misalnya udah ngejalanin tinggal ditulis checklist, kirim aja kan, terus nanti kelihatan tuh siapa yang belum, terus siapa yang udah. Kan kalau misalnya semuanya pada udah kan nggak enak kalau kita sendiri enggak. Jadi itu bikin semangat, Motivasi juga. ya, saling motivasi. Nanti kalau misalnya semuanya udah rutin tuh, misalnya seminggu 2 minggu udah pada rutin, nggak ada yang bolong-bolong, baru naikin tuh target ibadahnya, misalnya dari yang 4 halaman jadi 6 halaman, terus pokoknya ditambah terus gitu. Ya, dalam kesibukan kita kan kadang suka keluar kota, tapi tetap meluangkan ya, bukan kita nyari-nyari waktu kosong, tapi emang menjadwalkan seminggu sekali itu minimal untuk ikutan kajian. Kita kosongkan bahwa setiap hari Selasa nih kosong ini, kita setiap hari megang handphone aja kan perlu dicas ya. Kita pun sebagai manusia pun perlu dicas ruhiyahnya. Kadang kita imannya naik turun, ketika kita sedang turun takutnya malah jadi bermaksiat, lupa sama Allah. Makanya ketika kita berkabung dengan teman-teman yang soleh dan solehah, ada gurunya yang baik juga yang bisa membimbing, mengajarkan kita yang mana yang baik yang benar, dan juga mengingatkan kita pun alhamdulillah nih hijrahnya pun jadi gak tanggung dan juga gak setengah-setengah. Ketika kita hilang arah, ada yang ngingetin, ada yang membimbing. Malah alhamdulillah nih untuk Anissa ketika udah menikah, saya langsung ajak sendiri, ayo jangan sampai kita cuman di rumah doang, kita pun harus cari kajian, sesama-sama saling belajar juga. Takutnya kalau kita nggak punya guru, nggak punya lingkungan, ketika kita sudah berhijrah, banyak banget teman-teman kita yang udah berhijab karena lingkungannya kurang mendukung. Akhirnya kan sayang banget ya kalau dilepas hijabnya, atau enggak ada teman-teman yang nggak pacaran ya, udah berhijrah, tapi gabungnya sama teman-teman pacaran, jadi kepancing lagi, jadi pengen pacaran lagi. Nah itu sayang banget. Jadi kunci untuk menentukan sukses atau enggaknya hijrah kita itu ya salah satunya adalah lingkungan yang baik gitu ya. Ya, karena memang sejatinya manusia dalam waktu yang lemah ya, gampang galau hatinya ya. oleh setan secara Mudah halus gitu. lompat ya. Ya itulah makanya istiqomah itu yang lebih berat gitu kan sebenarnya. Iya. Kalau
kita tidak bergaul dengan orang-orang yang satu frekuensi, ya ini deh Betul. belok lagi belok. Iya. Gampang banget dialihkan pemikirannya, digoda sama setan, terbalik lagi ke jahiliyah ya kan. Apalagi kan ilmunya baru sedikit ya. Ya, apalagi itu. Ya itulah kita memang harus jadi pemburu ilmu itu supaya kita jangan sampai kendor lah gitu. Betul banget. Kalau udah kendor, aduh kadang ya itu setan susah masuk. untuk memulai lagi, agak-agak sulit ini ya. Perlu tenaga ekstra ya. Betul. Nisa dan Dito ini terbilang masih muda ya, tapi sudah memberanikan diri untuk menikah gitu di usia yang muda. Padahal kan mungkin Nisa, aduh ini saya karirnya masih panjang loh. Dito juga mungkin gitu, kayaknya kalau single gitu fansnya akan semakin banyak nih gitu kan. Nah ini kenapa nih? Ta'aruf kan kalau saya baca-baca 5 bulanan kalau nggak salah itu ya. Kemudian akhirnya memutuskan September ya menikah. Ini gimana nih? Kan masih muda, nih kaum muda gitu. Barangkali teman-teman yang lain juga bisa jadi sebuah pembelajaran gitu kan? Kalau kenapa nih memilih langsung menikah? Banyak kan kayaknya kan masih muda, masih jangka panjangnya. Ketika saya melihat masih singlillah, masa-masa sendiri, mungkin zaman-zamannya galau, pengen lihat teman-teman pada nikah, setiap hari tampil itu ditanya terus, udah nikah belum suka tuh kapan? Kan jadi kan kalau kitanya stres malah jadi beban ya, itu kapan nikah padahal jodohnya juga belum ada disuruh nikah gitu kan. Kadang suka kepikiran ya gitu, tapi setelah melihat Anissa yang asalnya mungkin santai hidupnya, persiapan nikah pun belum ada, pas dipertemukan Anissa tiba-tiba muncul rasa, wah kayaknya saya harus menikah nih kayak gitu. Dan akhirnya dari segala hal yang belum siap, dari materi, dari ilmu, dari mental, dari keagamaan, semuanya langsung ingin dipercepat gitu. Kayak pembelajaran itu pengen dipercepat langsung, sehingga untuk ketika menyampaikan rasa ingin ta'aruf sama Anissa pun, saya pun udah dalam keadaan siap. Ibaratnya kalau kita ngomong suka sama seseorang, saya pengen nikah sama kamu, tapi tunggu ya 2 tahun deh, saya pengen persiapin diri dulu, pengen sukses. Nanti dia 5 tahun gitu iya, ya? 5 tahun. Lah kalau pacaran dulu ya? Kalau ngomong dari sekarang 5 tahun, ya ngapain kan ya? Ada yang jamin gak setelah 5 tahun itu dia tetap mau sama ahwat itu? Jagain jodoh orang gitu ya? Jagain jodoh orang. Atau enggak takut kehilangan, yaudah deh pacaran dulu aja deh gitu kan, pacaran supaya nanti gak diambil sama orang. Padahal orang yang udah pacaran 5 tahun, 7 tahun itu tahunya nikahnya sama orang lain kan ya. Banyak banget kisahnya kayak gitu. Mau gak jagain jodoh orang? Gak mau ya? Enggak lah ya. Mana nih yang singlillah. Jangan mau jagain jodoh orang. Sampai kita momen-momen indah pun kayak makan bareng, terus nonton bareng, jalan-jalan kemana, itu dihabisin sama pacar, sama jodoh orang. Sehingga nanti ketika kita udah menikah, memori-memori indah tuh, momen-momen indah tuh malah jadi kebayang-bayang sama mantan kan, sedih kan ya. Ini kita jaga kayak di jadwal kayak alhamdulillah sama Anissa kita naik kereta pertama kali bareng, terus nonton bareng, terus naik pesawat bareng, hampir semua. Bahkan kita video callan sama telepon pun itu pertama kali setelah menikah gitu. Jadi kayak kena banget gitu, momennya itu kayak kita jadi di pertama otaknya tuh sudah nggak ada yang lain, penuhnya dengan ya, alhamdulillah gitu. Sudah halal. Sudah halal, lebih enak. Dan itu pun lebih indah banget. Jangan sampai ketika kita belum siap udah mengubah perasaan, udah baper-baperan. Yang ahwatnya nih misalnya belum siap nikah, tapi ketika ngeliat cowok yang baru pulang dari masjid, ya Allah, cowok imam banget. Jomblo husnuzon. Jomblo husnuzon istilah. Ada cowok lihat, waduh ini kayaknya jodoh saya. pacaran sarki gitu kan katanya, aduh. Hampir semua cowok yang berpeci ataupun berkoko tuh kayaknya. Atau berjenggot gitu ya? Berjenggot kayak gitu, padahal nggak usah sampai kayak gitu juga kalau udah sama-sama siap. Karena obat jatuh cinta itu ya cuma menikah. Kalau belum siap menikah ya berpuasa. Jadi kita sabar dulu aja. Kalau yang belum siap menikah, sabarin dulu. Mungkin ada yang harus dibahagiain orang tuanya, ada cita-citanya juga harus dicapai dulu. Akademisnya, kuliahnya harus maksimal terus, berprestasi juga. Setelah itu jadi jomblo yang berkualitas jadinya itu. Contohnya di depan kita ini. Kalau Nisanya sendiri kok udah langsung yakin gitu
gitu ya. Gimana tuh? Kalau Anissa sih memang udah meniatkan gitu kalau setelah tugas akhir selesai pengennya sih udah deh nikah aja, karena kan kalau mikirin karir kayaknya bertahun-tahun tuh nggak bakal beres-beres, nanti kapan dong nikahnya, ntar keburu tua gitu kan. Akhirnya ya udah diniatin, terus minta izin juga sama orang tua, minta izin sama mama. Sebenarnya belum ada jodohnya, tapi cuma mau ngetes gitu, mah kalau Anissa mau nikah gimana mah. Terus ternyata mama bilang, oh kamu mau nikah, emang udah ada calonnya? Ya boleh aja sih, tapi nanti calonnya dulu gimana, kata mama gitu. Oh berarti udah ada lampu hijau nih dari mama. Akhirnya Anissa minta izin untuk ikutan sekolah pranikah. Jadi di Bandung tuh ada sekolah pranikah 9 kali pertemuan. Itu bagus banget, jadi kita dikasih tahu ilmu-ilmunya ya pranikah itu kayak gimana, karena kan gak didapetin di kuliah atau di sekolah. Jadi ya udah ikutan itu, dikasih tahu tuh semuanya. Dan di akhir sekolah pranikah itu dikasih fasilitasin ta'aruf. Dan memang sudah niat juga, ya udah deh aku mau ta'aruf di sini aja, karena di situ ya insya Allah yang ikutan pesertanya juga itu yang akan dikenalin masing-masing kan. Nah setelah udah pertemuan ke-7 gitu kan udah mau ngisi formulir nih, tapi malah diajak Kang Abai untuk ikutan Single Love Project itu. Dan yang tadinya mau ngisi formulir itu malah nggak jadi karena udah ketemu Ditonya duluan kan, udah diajakin ta'aruf gitu. Jadi Masya Allah, padahal kan niatnya udah ingin ikut yang itu gitu, yang udah dipasrahkan aja sama siapa aja juga nggak apa-apa. Dan nggak taunya malah dipilihkan yang memang Anissa juga udah seneng juga gitu. Lagu-lagunya selalu diputer sebelumnya gitu ya di mobil ya. Itu Masya Allah. Itu bonus dan bahagianya, bersyukurnya Masya Allah luar biasa ya. Jadi kayak yang miracle terkabulkan gitu sama Allah ya. Itu juga the power of kayak target nikah sih, karena Anissa kan sudah mentargetkan nikahnya tahun 2015 kan, dan saya pun sebenarnya udah target nikah itu tahun 2017, tapi karena molor waktunya jadi direvisi targetnya. Jadi teman-teman yang punya target nikah tahun 2019 ada nggak? Ayo, yang targetnya 2019 siap nikah. Yang siap statusnya itu ada hashtag 2019 ganti status ya. ganti status pelanggaran presiden. Nah saya tuh akhirnya mentargetkan nikahnya itu tahun 2015, walaupun belum tahu juga siapa jodohnya. Sempat mikir, ya Allah mau gimana dapat jodoh, kan orang-orang kan rata-rata kan cinloknya itu kan sama teman sekantor yang belum nikah, teman kuliah, komunitas, organisasi, itu kan yang pasti ketemunya sama itu. Sedangkan di lingkungan saya itu, di lingkungan saya kan udah pada nikah semua. Terus gimana dong, apakah seharusnya dari lingkungan yang di luar lagi harus pindah dari lingkungan saya yang udah baik ini, apakah harus gimana lagi, bingung. Ketika curhatnya sama Allah tahun 2018 targetnya nikah, malah yang gak disangka-sangka ketika saya tidak pernah berpikir untuk menikahi Anissa, bahkan untuk mencintai Anissa, justru malah Allah datangkan Anissa di lingkungan saya, dipertemukan hingga disatukan sama Allah yang gak disangka-sangka. Dan itu buah dari apa ya, keistiqomahan, kesabaran dengan lingkungan yang kita udah jaga, dengan lingkungan yang udah sama-sama kita berubah supaya kita lebih baik lagi. Tapi memang pada saat pencarian juga ya, setelah menunggu jodohnya juga tetap harus baik kitanya gitu ya, biar Allah kasih yang baik juga. Betul, gitu kan ya. Jodoh kan cerminan diri ya. Betul. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, sebaliknya juga perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Aduh, jadi baper ya. Pengen baik juga gitu ya, harus. Ayo mulai sekarang Sunggelila harus bertekad nih untuk merubah dirinya, hijrah dulu untuk hijrah menjadi baik, dan insya Allah akan kirimkan ya pendamping yang baik juga insya Allah. Ya, ini mungkin sahabat-sahabat semua juga ada yang kepo nih, ta'aruf itu prosesnya bagaimana sih gitu, bisa dijelaskan siapa nih? Ya, kalau ta'aruf pertama kan laki-laki dulu nih, pastinya saya yang untuk mengawali proses ta'arufnya itu pertama saya harus punya izin orang tua dulu. Setelah izin orang tua, mah pengen nikah nih, gitu. Nah siapa? Dijelaskan jodohnya siapa, gitu kan, calonnya siapa. Jangan sampai kalau kita pengen ta'aruf tapi belum tahu nih jodohnya siapa, gitu kan. Meskipun kita cari dulu ya jodohnya siapa, udah gitu diajukan ke orang tua.
Nah itu orang tua, mama itu suratnya, mama langsung mengingatkan, oke luruskan niat dulu nih, jangan sampai nikahnya itu cuma gara-gara entah itu kepancing, kabita lah kalau bahasa Sundanya tuh. Orang-orang udah pada nikah kan, aduh saya belum nikah nih, aduh supaya gak terlalu lama nih harus segera nikah, jadi kayak terburu-buru. Latah gitu ya. Maksudnya kita harus sadarin dulu bahwa nikah itu karena ibadah karena Allah, untuk lebih dekat sama Allah. Dan mama tuh setuju gitu, mudah-mudahan dengan menikah ini menjadi jalan hidayah supaya diri kita pun jadi lebih baik lagi. Nah udah itu, dapat restu dari orang tua, saya langsung cari perantara yang dimana dirinya udah menikah dan paham juga proses ta'aruf itu seperti apa. Kita kan pengen ta'aruf nih, tapi bingung juga nih prosesnya kayak gimana. Ya udah tanya lagi sama ahlinya, orang yang sudah ahli dalam proses ta'aruf dan sudah pernah menta'arufkan seorang. Nah, saya itu Kang Abai sudah pernah menta'arufkan adiknya dan Kang Abai pun sudah kenal dengan keluarganya Anissa. Jadi lebih gampang ya untuk mengkomunikasikannya. Itu saya datang ke Kang Abai ke rumahnya, curhat segala macam. Itunya disepakatilah untuk ta'aruf ini gimana kalau kita ikhtiarkan dalam waktu 2 bulan ya, 2 bulan mungkin kalau molor sampai 3 bulan gitu. Itu pun perlu untuk mengagendakan batas waktunya. Jangan sampai kita ngajak ta'aruf seseorang tapi jadinya tuh molornya waktunya tuh gak jelas gitu. Ketika awalnya ya digantung kan ada laki-laki yang lebih mapan, lebih baik lagi untuk ngajak Anissa misalnya bertaruh, tapi saya yang gantungin kan gak enak juga ya, malah jadi membatasi jodoh orang. Udah gitu, kita udah sepakatin waktunya bersama-sama, kita pun akhirnya sepakatin juga rules of ta'aruf itu. Kita bukan berarti dalam ta'aruf itu udah pasti bakal nikah nih. Saya ngajak ta'aruf Anissa, berarti harus nikah sama saya ya? Enggak juga, karena kan ta'aruf itu kan proses saling kenal-mengenal. Kita maksimalkan ikhtiar dalam mengenal satu sama lainnya. Bahkan setiap fase-fasenya itu kita ada fase tukar biodata, proposal nikahnya itu, udah gitu kita ada roadmap juga. Tes sidik jari, ya. Tes sidik jari sih sebenarnya variatif aja karena itu salah satu usaha untuk kita bisa pengenalan karakter, fingerprint ya. Iya, fingerprint. Dan di situ kan kita bisa tahu nih seperti apa, nanti bisa dikomunikasikan apakah benar seperti ini. Kalau misalnya enggak, oh ya udah berarti itu diabaikan gitu. Tapi kalau ada yang benar, terus setelah itu roadmap hidup ya itu penting banget. Di situ Anissa ditemenin orang tua juga. Jadi di situ memang udah proses terakhir ta'aruf. Jadi boleh nanya sebanyak apapun gitu. Nah, proses nanyanya langsung ketemu atau face to face atau gimana? Face to face ya. Tapi ada ini ya, keluarga ya. Ada mahram. Selama ta'aruf pun kita nggak pernah berdua langsung, tapi saya selalu dibawa oleh perantaranya, fasilitatornya, dan Anissa pun selama ta'aruf itu selalu didampingi oleh orang tuanya, teman ibunya. Jadi ada mahramnya terjaga juga supaya nggak kita komunikasikan secara langsung. Ya, jadi dari rumah tuh Anissa sama mama udah siapin 10 pertanyaan yang harus dijawab gitu gitu. Ya. Setelah mempelajari itu ya. Iya. Dan tiap apa ya? Ya fase-fase itu kan kita nggak langsung lanjut tapi enggak. Tapi setiap tahapnya tuh ada biodata tuh ditanya lagi. Nih udah baca semuanya biodatanya, apakah Anissa setuju? Apakah mau lanjut? Boleh sekali kalau Anissa tidak berkenan untuk saya kayaknya nggak cocok deh. Kita hentikan aja ta'arufnya, itu boleh banget karena kan itu setelah kesepakatan sama-sama ya. Tapi ketika Anissa sudah setuju, lanjutlah ke tahap selanjutnya, lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Setelah itu barulah ada yang lebih terbuka lagi, yaitu ketika saya datang ke rumah Anissa langsung menyampaikan niat secara langsung dan berhadapan sama orang tuanya, sama mamanya Anissa untuk menyampaikan niat menikahnya. Sampai Anissa pun mamanya Anissa pun langsung tanya jawab yang lebih private lagi lah, ibaratnya kan kamu yakin mau menikah gitu sampai banyak banget ketakutan orang mungkin ya saat kita berta'aruf. Kamu yakin mau ta'aruf? Kenapa nggak cari tahu dulu gitu kan kita kan ta'aruf kan itu orangnya nggak kenal. Bahkan saya hanya tanya balik sama orang yang ngomong kayak gitu, kamu yakin kalau pacaran itu udah yakin 100% tahu sisi orang itu? Padahal kan nggak kan ya, orang yang ketemu sama orang itu kan paling cuma sejam 2 jam, nggak akan mungkin 12 jam, nggak akan mungkin 24 jam.
di jati diri kita sebenarnya itu ya ketika kita di rumah, ketika kita di belakang yang nggak kita tunjukin sama orang. Kita kalau ketemu sama orang pasti tunjuknya yang baik-baiknya, sopannya, berpakaian baiknya, ramahnya, bicaranya sopan santun. Tapi ketika kita di rumah itu yang sebenarnya. Nah udah gitu supaya kita maksimalin lagi selain untuk proses keangkutan saya sama Anissa, kita pun harus maksimalkan lagi sama tanya orang-orang sekitar kita. Kita tanya teman terdekat, apakah Anissa tuh orangnya seperti apa sih? Anissa pun tanya ke teman-teman saya gitu, kayak Dito tuh sholatnya gimana? Apakah rajin ke masjid kah? Apakah malas-malasan kah? Terus dari tata bicaranya apakah emosian kah? Gitu kan? Itu kan teman-teman yang langsung bisa menilai kan ya, karena itu langsung nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang disembunyikan. Dan saya pun Objektif ya. Objektif, dan saya pun sebagai laki-laki pengen banget ngasih yang terbaik buat Anissa. Jadinya saya nggak mau kayak Anissa tuh nantinya ujungnya beli kucing dalam karung. Takutnya Anissa melihat saya baik-baiknya dari sosial media doang, dan saya pun sebagai laki-laki harus terbuka sama mama Anissa dan Anissanya. Saya penghasilannya segini, ekonomi saya segini, hari ini pekerjaan saya ini, dan untuk meyakinkan lagi mungkin hari ini saya belum bisa maksimal dalam apa ya, kemapanan lah ya, tapi kita punya targetan dalam visi misi yang kita sampaikan sama Anissa dan mamanya itu. Saya insya Allah nih tahun pertama pernikahan targetannya seperti ini, tahun kedua seperti ini, tahun ketiga seperti itu dituliskan, walaupun belum terrealisasi tapi kan sudah terencana ya, sudah terencana. Apakah nanti sudah menikah kita nggak bingung udah nikah nih mau bawa kemana, tapi karena udah ada targetan yang insya Allah kita kejar sama-sama sehingga bisa meyakinkan, oh insya Allah nih kalau udah menikah ada arahnya yang jelas gitu kan, nggak sampai kita bingung mau dibawa kemana. Dan itu setelah disampaikan lagi semuanya, barulah ketakutan yang selama ini saya khawatirkan ketika wah takutnya mamanya Anissa nggak ngerestu ini gara-gara saya masih labil ekonominya, itu sama sekali nggak ditanyakan, itu sama sekali nggak dikhawatirin sama mamanya Anissa, karena udah disampaikan gitu kan, kalau ada orang yang mau menikah entah dia fakir miskin, entah dia masih belum mampu, Allah akan mampukan, Allah akan cukupkan gitu kan ya. Kalau perkara rezeki ya udah nanti kita sama-sama cari setelah menikah. Ketika kita udah menikah, rezekinya malah bertambah, yang asalnya kita cari uangnya sendirian, tapi setelah menikah malah jadi rezekinya untuk 2 orang, nambah lagi terus. Jadi komplit banget, dan Allah tuh sudah janjikan, kita nggak usah ragu. Boleh tepuk tangan dong, kayaknya semuanya fokus gitu ya. Ya itu berarti memang sharing juga buat para orang tua di sini ya, bahwa memang kita itu dalam mempersiapkan atau menerima calon dari anak-anak kita itu ya harus yang juga mau menerima negatifnya, terus juga ya seperti orang Jelas juga visi misinya tadi yang seperti filmnya ada dia mau nulis ini nih 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ini yang mau saya capai nih Mak. Kalau saya bisa dibolehin nih ke anaknya Mama gitu ya. Itu harus seperti itu, ibu-ibu yang di depannya. ada proposalnya gitu ya, proposal ke depan gitu. Masya Allah. Ya benar memang kita sebagai orang tua harus juga mendukung anak-anak kita yang memang ingin dengan cara ta'aruf ya, dan juga secara ya baik-baik dengan memberikan ilmu pencerahan pada anak-anak kita supaya jangan sampai ada tekanan gitu ya. Iya, ini yang remaja putri juga usianya mungkin 20-an, 21. Bisa berapa sekarang? Usia 28 sekarang ya. Tapi kalau kita lihat memang masih sangat belia ya, kelihatan ya. Gak kelihatan usia 28. Iya, muda banget gitu ya. Ini teman-teman juga yang mungkin 21, 22 harus sudah siap nih mencari calon imam atau calon makmum gitu ya. Harus juga tahu misi dan visinya seperti apa. Terutama untuk lillahnya ya Bunda ya. Iya, luruskan niat itu tadi. Ya, benar-benar yang mungkin sempat nggak sih sholat istikharah atau gimana gitu prosesnya? Ya tentunya kan dari ta'aruf ini bukan hanya prosesnya aja yang kita jalani, tapi kita selalu mengiringi dengan doa, dengan ibadah sholat istikharah juga kan, terus sholat tahajud juga gitu, untuk dapat petunjuk gitu. Kita kan juga nggak tahu ya apakah ini memang jodoh kita apa enggak gitu. Kita selalu minta petunjuk sama Allah apabila
jodohnya maka dekatkan dan diberikan kelancaran, kemudahan gitu. Kalau memang bukan jodohnya maka gantilah dengan yang lebih baik gitu kan. Kita harus pasrah aja walaupun kita udah ada kecenderungan gitu. Dan Masya Allah gitu setelah dijalanin prosesnya melihat dari segi agamanya juga baik gitu kan, keseluruhan akhlaknya dan dimudahkan semuanya tuh, segalanya tuh dimudahkan dan mama juga merestui itu. Mungkin itu petunjuk dari Allah gitu ya kalau memang sudah jalannya. Jadi pas Dimudahkan ya. dimudahkan itu cluenya ya. Jadi alhamdulillah ya udah lanjut aja ya, akhirnya kita mulai lanjut ke khitbah terus ke pernikahan juga dan itu berjalan kalau kita bilang sih itu smooth banget gitu. Mengalir dengan sangat indah ya. Aduh. Kang Dito sendiri gimana nih? Sempat istihara juga atau gimana? Ya pasti itu, karena ibaratnya kita pengen dapat pasangan yang baik dan solehah gitu kan ya kita harusnya mintanya sama Allahnya kan ya. Kalau untuk memiliki hati seseorang ya kita harus miliki juga sang pemilik hati hambanya itu. Jadinya mengadu, curhat, meminta sama Allah, pasrahin. Bahkan ada yang juga nih kayak gini, ketika kita nggak pasrahin doanya, ya Allah jika saya berjodoh dengan dia katakanlah, namun jika dia berjodoh dengan orang lain jadikan aku orang lain itu. Kita namanya Maksa gitu. Jangan kayak gitu. Ya Allah tolong jodohkan, ya Allah kalau nggak jodohin ya tolonglah jodohin lah. Gimana caranya boleh jodoh ya Allah ya. Malah jadinya ngebatin karena terlalu Terus berharap. juga ya? Iya, terlalu berharap sama manusia gitu ya. Sakit kan kalau kita nggak ujungnya nggak berjodoh sama seorang yang gitu tuh. Makanya kita memang ketika kita dalam masa tahap itu jauhin dulu deh perasaan suka itu. Bahkan jangan sampai kita menumbuhkan perasaan jatuh cinta, jangan dulu gitu. Dan kita pun setelah kita diisytiharahkan, dilancarkan dalam masa-masa ta'alluqnya itu, barulah ketika kita terucap ijab kabul, saya terima nikahnya, barulah kita saatnya untuk menumbuhkan perasaan cinta itu. Jadi kalau ada yang bilang nih ya laki-laki misalnya gombal-gombalan, kalau ibarat sekarang lagi musim gombal-gombalan nih, film apa coba? Yang gitu. Dilan. Ya. Kayak apa? Milea, cita-cita kamu apa? Ingin jadi pilot. Kalau kamu Dilan apa cita-citanya? Menikah dengan kamu. Gitu kan ya. Orang-orang kalau perempuan, aduh so sweet. Gitu ya. Padahal dinikahin enggak? Belum. Belum jelas kan ya. Nah makanya sebelum adanya akad nikah itu kita jangan dulu deh baper-baperan. Kalau ada yang bilang saya sayang kamu, saya cinta kamu, itu cuma hoax doang. Karena bukti cinta itu bukan diucapkan, tapi langsung dibuktikan dengan kata-kata saya terima nikahnya. Ya, benar. Aduh, kayaknya udah banyak yang gergetan untuk Pengen aja. bertanya nih. Iya. Ada yang udah siap, jangan malah bertanya. Jangan nanya saya jodohnya kapan ya. Nggak tahu kita ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, kita siapkan 3 penanya. Ya, di belakang silahkan. Ya, yang lain silakan menunggu ya. Silakan sebutkan nama dan status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudina Gita Pratiwi, alhamdulillah sekarang single. Saya mau bertanya, kita kan sebagai insya Allah single-ilah nih ya, tips untuk mencari calon imam tuh gimana gitu, yang sesuai dengan kriterianya. Mungkin itu aja sih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung jawab atau kita tampung dulu nih? Langsung jawab aja katanya, Kang Dito. Kang Nisa langsung jawab aja katanya. Ya, mungkin aku dulu ya nanti itu nambahin. Kalau boleh sih, memang kita punya karakter apa sih yang ingin kita milikin nanti ya untuk calon kita nanti. Itu
memang kita harus punya karakter atau standaritasnya, tapi hati-hati juga standarnya itu jangan terlalu tinggi ya karakternya. Takutnya nanti kalau misalnya kita pengen yang ganteng, yang soleh, yang udah punya rumah, mapan gitu kan, takutnya malah nggak dapat karena susah gitu dapat yang seperti itu, mungkin udah ada istrinya malah kalau kayak gitu. Dan tapi di sini yang penting itu sebenarnya agamanya. Jadi kita bisa lihat dulu ciri-ciri dia itu seperti apa, bisa kita analisis dulu deh, lihat karakternya kayak gimana. Apakah dia sih kalau lagi komunikasi sama cewek, apakah dia langsung jelalatan gitu kan, atau menjaga pandangan. Nah kalau aku melihat Dito waktu itu pas lagi syuting, dia emang nggak mau ngelihat mata langsung. Kamu lihatnya kemana? Kemana? ke itu ke tengah hidung kan. hidung. Nah aku lihat ada waktu itu ada wawancara sama sebuah radio gitu, dia jawabnya saya nggak mau lihat mata, saya mau lihatnya tengah-tengahnya aja, karena wah menjaga banget pandangan gitu kan. Bisa kita lihat lihat dia menganalisis dulu lah sebenarnya. Bisa kita tahu juga dari dia anak berapa, apakah anak sulung atau anak tengah bungsu, karena setiap anak itu pasti beda-beda karakternya ya. Misalnya biasanya kalau yang punya banyak saudara dia biasa berbagi itu ya umumnya seperti itu ya, tapi kalau mungkin sendiri dia berarti agak berbeda gitu. Nah pokoknya di situ kita lihat gitu kayak gimana karakternya dia sendiri seperti apa gitu lah. Terus lihatnya yang penting agamanya dulu, kalau ketampanan bisa itu bisa diubah lah gitu kalau menikah. Karena kalau misalnya carinya yang tampan, takutnya nanti pas udah tua kita kaget, aduh kok ini beda banget, siapa ini gitu kan. Berubah Sampai sekarang tuh kalau laki-laki nih, mungkin bapak mungkin kata Ahwat yang Iwan juga melihat sekarang tuh kan Ahwat kan lagi senang banget make up ya gitu kan ya. Jangan-jangan nanti pas setelah menikah, pas dihapus make up, loh kok siapa ini? Bahaya juga, jadi jangan terlalu itu ya, apa sih melihat dari fisik, takutnya kecewa juga kan, karena fisik mah bisa berubah ketika umur sudah bertambah gitu. Iya, kalau harta pun juga itu kita bisa sama-sama dari awal, dari nol. Kita justru sebagai wanitanya itu harus bisa menyemangati, karena setiap pria sukses itu di belakangnya pasti ada wanita yang selalu menemani. Bukan di belakang, Di balik. di samping. Oh, di samping. Berubah sekarang ya di samping. Ya memang benar ya, harus di sampingnya. Ya juga sih. Ya terus kalau kita pengen dapetin seseorang yang baik, ya kita pun harus, kalau kita pengen dapet laki-laki yang soleh, ya kita pun harus jadi soleh dulu. Pengen dapat laki-laki yang baik, ya kita pun harus laki-laki yang baik dulu. Cerminan juga kan, jadinya jadi motivasi sih dalam itu kan, yang laki-laki baik untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk laki-laki itu bukan saklek harus baik ya, tapi seseorang yang berusaha jadi baik kan gitu. Saya kan nggak ada yang mungkin ya kita pede banget, wah saya udah baik nih pasti dapat yang baik, nggak mungkin kan. Itu jadi motivasi juga buat kita untuk yang sekarang masih berhijrah, ya jadi semangat berhijrahnya, semangat lagi untuk kita cari ilmu, jadi solehnya, jadi solehannya, sehingga kita pun akan mendapatkan seorang yang berusaha jadi baik juga. Kita pun bisa ketawa nih dari interaksi lawan jenisnya itu, ketika sekarang tuh parah banget karena dia kurang paham apa yang namanya ta'aruf, takutnya malah jadinya tuh pacaran, tapi ini mah nggak pacaran kok, ini mah pacaran syariah gitu, ternyata gitu. Karena saya nggak ngajak nonton bioskop, saya nggak ngajak nonton bioskop, saya ngajaknya ke kajian gitu kan itu. Tapi berdua boncengan gitu kan, yang itu salah gitu kan, takutnya kayak gitu. Jadi kita bisa nilai nih kalau laki-lakinya taunya malah ngegombalin, laki-lakinya malah ngajaknya berduaan saat kita belum punya status yang halal, kita bisa melihat bagaimana itu laki-laki yang baik atau enggak, perempuan yang baik atau enggak. Dan laki-laki pun sama perempuan harus sama-sama menjaga, jangan saling menebar kebaperan. Yang laki-lakinya nebar kode, yang perempuannya pengen dimodusin gitu kan ya, senang dimodusin, tapi setelah dimodusin sakit, PHP-in, takutnya malah nyalahin seseorang yang gitu. Udah gimana sih ya, salah sini jangan baperan. Jadi kita jangan dulu baper-baperan dulu, kita pasrahin dulu, kita baikin dulu gimana yang baik. Jodoh itu akan datang dalam hubungan yang baik juga. Masya Allah. Ya. Pertanyaan kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriyati Safitri, saya dari Kanang Haur. Masya Allah, alhamdulillah bisa bertemu dengan Teh Anissa, dengan Kak Dito. Saya pun belum lama ini telah menikah pada 15 Desember tahun kemarin. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana resep rahasia Teteh dengan Kak Dito untuk menjaga keharmonisan rumah tangga hingga tetap terlihat romantis. Dan satu lagi, apalagi kita ketika menikah itu melalui jalan ta'aruf, belum mengenal sama sekali karakter asli masing-masing. Nah, bagaimana cara kita beradaptasi hingga kita tetap bisa menerima bagaimana aslinya dia ketika kita sudah mengenal dia melalui menikah lebih dekat, itu bagaimana cara menjaganya, menjaga keharmonisannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dulu, ngomong-ngomong suaminya ada juga kan nih? Oh enggak. Mudah-mudahan nonton nyimak ya. Menjaga supaya tetap harmonis ya. Alhamdulillah sih, karena banyak mungkinnya setiap pasangan ada yang kerjanya mungkin di mana istrinya jadi ibu rumah tangga gitu kan, banyak waktu-waktu yang kurang kebersamaannya. Dan alhamdulillah kalau kita sih karena kita kerjanya bareng sama-sama, jadi emang sering banget dari quality time-nya bareng banget gitu. Dan itu pun jadi perlu disikapinya itu adalah komunikasi yang baik juga. Komunikasi yang baik ketika kita selalu bersama pun harus tetap dijaga. Ketika kita suka bercandanya juga jangan terlalu berlebihan, takutnya malah jadi kurangnya rasa hormat ataupun masa memuliakannya juga. Jadi kita tetap sesuai koridor juga dalam komunikasi. Kita pun sekarang tuh lagi belajar juga nih, ada kan sunah-sunah Rasulullah ya yang dilakukan pada istri ke suami, suami ke istri gitu pun sekarang kita coba terapkan gitu kayaknya, seperti apa, memanggil panggilan sayang gitu kayaknya. Ngomong-ngomong panggilan sayangnya apa nih? Panggilan sayangannya Kalau aku Habi gitu. Habi, kalau aku manggil Kanisanya Hami. Hami itu plesetan dari Hani Abi dan Hani Umi gitu. Copas. Terus juga komunikasi yang baik itu penting banget ketika kita punya ada suatu hal masalah. Laki-laki pun harus peka ketika perempuan kan tahu ya kalau Anissa misalnya lagi ngobrol sama kita, tahu-tahu moodnya berubah ataupun nada bicaranya berubah, kita pun harus langsung kenapa, sampaikan dengan baik-baik, jangan sampai kita kayak udah deh cuek gitu kayaknya. Dan alhamdulillah itu pun kalau kita disampaikan tanya baik-baik, curhat, saling komunikasi dengan baik. Mungkin selama ini kita itu bisa disebut pasangan yang punya Instagram, tapi jarang banget kayak update Instastory bareng-bareng gitu, kayak aktivitas sehari-hari itu jarang banget. Karena apa ya, pengen banget ngabisin momen-momennya itu sama istri gitu, sama pasangan, langsung curhat. Mungkin kalau sehari-hari ibaratnya topik pembicaraan itu gak pernah habis. Sampai sebelum tidur pun kayak tahu-taunya tuh waktu itu terlalu cepat berputar gitu ya, kok udah malam lagi aja, padahal stoknya tuh masih banyak ngobrolannya. Apalagi kalau saat ta'aruf ya, kan ta'aruf itu kan kita jarang berkomunikasi, selalu berkomunikasi pun ada perantaranya. Kita via WhatsApp pun saat kita masih ta'aruf itu ada grupnya, jadi kita nggak langsung kontak-kontakan langsung personal, tapi ada orang yang mengawasi gitu lah, supaya kita nggak terlalu baper-baperan, terlalu melenceng di mana-mana. Nah setelah itu, selama masa sudah menikah, kita pengen obrolan itu kayak obrolan nostalgia gitu. Dulu kamu waktu ta'aruf kayak gimana sih tuh, hari ini tuh kayak apa aja gitu. Terus saat masih perasaan sukanya, kok kamu bisa suka sama aku sih, kayak gimana sih perasaannya, kok bisa suka sama aku, kok bisa sampai pengen nikahin aku. Kok tuh kita tukar pikiran banget, sampai persiapan pernikahannya, sampai proses perjuangan untuk mencari rezeki, untuk proses akad nikah sampai resepsinya, itu sampai kita ceritakan gitu kan. Jadi kan ketika kita ada dulu pernah ada marah-marah dikit ataupun moodnya lagi jelek, ya kita harusnya bikin flashback itu, obrolan masa-masa perjuangan, sehingga ketika kita mungkin lagi bete, jadi ingat masa-masa perjuangan, jadi bisa lagi sayang lagi. Kalau ada bete-bete kayak misalnya berantem kecil, itu sih sebenarnya wajar ya wajar lah ya. Itu bumbu gitu. Kalau terlalu flat juga,
kayaknya kurang gitu ya. Betul. Tapi dengan ada berantem gak bisa cerita kita jadi kayak banyak belajar. Dulu kok kita berantemin masalah kayak ginian doang ya gitu, jadi kayak bahan ketawa-ketawa aja. Nah itu juga untuk meningkatkan keharmonisan buat kepelilah nih yang misalnya kegiatan rutinnya kerja kantoran, terus kegiatan rutinnya seminggu kayak gitu aja terus ya. Nah bisa juga kayak kita berdua, kita kadang suka ngerencanain jalan-jalan kayak misalnya kemarin itu kita sempat ke Korea ya, itu sekalian juga foto post wedding di sana, refreshing. Terus kemarin juga ya alhamdulillah bisa jalan-jalan umroh juga. Jadi itu menambahkan rasa ini ya, setiap harinya tuh semakin bertambah gitu ya. Waktu berduanya lebih banyak juga, refreshing berdua, jadinya masa-masanya itu nggak membosankan. Ya, harmonis itu bukan berarti kita nggak pernah marah ya, malah dalam rumah tangga itu bumbu-bumbu kayak marah, mungkin beda pendapat, itu tuh justru jadi menguatkan kita lagi. Karena kan ujian itu kan, cobaan itu kan malah jadi menambah kualitas pernikahannya kan ya. Mungkin entah itu menerima kekurangan, nggak terlalu menuntut. Kalau kitanya pengen banget dapat pasangan yang perfect, sehingga kitanya kamu kayak gini dong, gini jangan gini, tanpa jadi kayak terbebani pasangannya karena terlalu menuntut. Tapi kalau kita sama-sama belajar, sama-sama mengayomi, sama-sama kayak menguatkan, kita kayak gini ya hari ini, kita kayak gini ya, kayak gini nanti, itu sama-sama disampaikan. Sampai ada masalah pun kita sama-sama sepakatin, kalau ada masalah sekecil apapun jangan dipendam ya. Apapun mungkin ada salah-salah kata itu langsung diucapkan, langsung disampaikan. Jangan sampai dipendam. Kalau dipendam, wah karena kita berawal dari rasanya wah ini cuma masalah sepele, ya udah deh dipendam dulu, tahan aja nggak apa-apa. Besoknya lagi masalah kecil doang. Tapi kalau kita lama-lama hal kecil itu ditumpuk, ketika ada masalah sedikit pun yang mungkin lagi stres-stresnya, meledak, sehingga bisa jadi problem yang susah untuk diperbaiki gitu. Jadinya kita benar-benar sampaikan aja, sama-sama kita curhat, sama-sama kita sampaikan dengan yang baik, dan kita pun tahu kewajiban dan hak kita sebagai suami dan istri pun kita tetap sebagai laki-laki saya harus memuliakan istri, dan sebagai istri Anissa pun harus menghormati saya sebagai suaminya. Kembali lagi ke ilmu agama ya. Kalau untuk berumah tangga kita juga harus cari ilmunya. Bukan hanya untuk memperbaiki diri sendiri, tapi juga memperbaiki barang-barang pasangan, juga saling mengingatkan, saling melengkapi ya. Insyaallah. Ya, satu lagi. Yang mana nih Mbak Dinda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Orangnya wabarakatuh. kecil yang kelihatan ya. Berdiri nih mama Perlu naik di atas kursi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska dari Radio Elsanda, dan saya itu salah satu cibi dulunya. Waktu Anissa masih grup Cherry Bell ya, saya tuh nonton konsernya sampai ke Cirebon waktu itu. Cuma sayangnya Anissa pada saat itu baru banget dia hengkang. Setelah itu saya udah ada udah gak ngefans lagi sama Cherry Bell setelah Anissa hengkang dari Cherry Bell itu. Ketemunya udah kayak gini, Mama, alhamdulillah nih. Nah ini Anissa, saya mau tanya ya, waktu pakai hijab itu kan pasti banyak godaan. Nah yang pertama yang membuat kamu yakin banget harus pakai hijab nih, apa memang dorongan dari keluarga, orang tua, atau memang keinginan sendiri, atau ada faktor yang memang kamu ada dapat hidayah apa gitu kan, atau ada mungkin masalah masalah apa, musibah apa. Kadang orang aku pakai hijab deh, nazarnya pakai hijab, nah mungkin ada sebelum itu ada cerita itu dulu atau enggak gitu ya. Nah terus tadi Mas Dito bilang katanya kalau bisa jangan jatuh cinta dulu, ditahan dulu. Sementara kan kita tahu ya kalau jatuh cinta itu katanya ada yang pandangan pertama. Terus juga cinta nggak bisa ditebak-tebak kapan datangnya. Saya selalu juga tuh bisa menahan cinta gitu ya. Nah itu gimana tuh kiat-kiat selama jangan jatuh cinta deh, jangan jatuh cinta, ntar aja dulu deh, kalau udah yakin bahwa ini jodoh saya baru jatuh cinta. Nah itu kiatnya apa selama tahun tadi ya, untuk tidak jatuh cinta dulu gitu. Dan itu sama Nisa itu punten tertariknya apa sih pada saat orang yakin ini jodoh saya?
Nisanya sama Dito apa yang spesial banget yang dimiliki Dito, dan Dito sama Nisa apa sih yang bikin yakin ini jodoh saya gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lo pertanyaannya tuh. Ya, yang pertama, ya kadang ada yang punya masalah terus langsung berubah gitu kan ya. Kalau Anissa mungkin pada saat itu lagi nyelesain tugas akhir, jadi stres banget. Itu sampai kayak tiba-tiba meneteskan air mata saking beratnya itu tugas gitu kan, ngejalaninnya. Aduh nggak tidur, Lelah gitu ya. lelah juga. Terus tugas nggak beres-beres gitu perasaan. Akhirnya kembali lagi kayak merenung sendirian di kamar. Apa sih ini kenapa? Apa ada yang kurang? Kayak gimana gitu kan? Dan setelah cari tahu, terus tiba-tiba paginya pokoknya tiba-tiba langsung kayak ingin cari foto-foto orang yang berhijab kayak gitu, nggak direncanain juga gitu kan. Terus tiba-tiba kayak bagus ya yang pakai hijab tuh kelihatannya lebih cantik, lebih anggun, terus kayaknya lebih apa ya, santun lah, pokoknya menjaga banget gitu. Nah setelah itu langsung tanya kakak, kata dia kok aku pengen pakai hijab ya. Terus kata dia yakin dulu beneran nggak, jangan sampai copot terus pasang gitu. Oh ya udah, akhirnya pinjam punya mama tuh, dicobain yang di kamar kan, difoto terus kirim ke mama, bagus nggak? Mamanya betul lagi di luar. Wah, mama langsung kaget. Oh ini ada kesambar apa ini anak? Ini siang-siang gini. Sawan mungkin gitu ya. Mama sampai kaget gitu kan, kenapa tiba-tiba mau pakai hijab? Gak tau mah, Anissa pengen aja, tiba-tiba pengen aja gitu. Terus ngerasanya kayak lebih nyaman, kayak ngerasa lebih cantik gitu kalau pakai hijab. Kan kadang ada yang ngerasa ada yang jelek kayak gitu ya. Tapi kalau Anissa rasanya malah ya dikasih rasa tertariknya itu kali ya. Mungkin itu hidayah itu sebenarnya datangnya kapan aja sih, tapi gimana kita mau jemput apa enggak gitu hidayah itu. Akhirnya dari situ ya mulai senang pakai hijabnya itu ya mungkin dari situ gitu. Terus sih pertanyaannya itu apa sih? Iya. Bisa nggak jatuh cinta, nanti aja jatuh cintanya udah saya terima nikahnya gitu ya. Fitrah banget, kita sebagai laki-laki pastinya perempuan pun jatuh cinta itu fitrah banget, karena cinta itu kan datangnya dari Allah ya. Suka sama lawan jenis, adanya sebenarnya tuh fitrah banget. Tapi pilihannya adalah ketika kita bisa menjaga itu adalah bukan berarti kita nggak peduli apa yang namanya cinta, tapi kita tahu kapan dan bagaimana cara untuk mengekspresikan si perasaan cinta itu. Kalau kita sebenarnya tahu aja ya fungsi dari jatuh cinta itu apa sih. Kalau sekarang saatnya belum menikah, nyatakan perasaan, saya suka kamu, saya cinta kamu, terus apa? Mau ngapain pacaran? Terus kalau kita tahu dengan orang yang gampang menyatakan perasaan, mungkin tidak menutup kemungkinan dia pun gampang menyatakan itu ke orang lain juga kan ya. Hari ini dia ngomong sama si A, sama si cewek A, ngomong saya suka kamu, saya cinta kamu adalah satu-satunya wanita. Padahal